Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga ini, kita akan terfokus untuk membahas tentang bagaimana cara mensitasi dan membuat daftar pustaka dengan Mendeley Desktop. Untuk cara instalasi dan pengenalan tentang Mendeley Desktop, silakan Anda tonton di video sebelumnya. Untuk linknya akan saya buatkan di kolom deskripsi dan di akhir video. Langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara mensitasi dengan Mendeley Desktop. Seperti yang kita ketahui, cara untuk mensitasi itu ada beberapa cara. Apakah dia sistem pengarang dengan tahun, pengarang tahun dengan halaman, tahun saja, atau mungkin untuk artikel ilmiah bisa jadi membutuhkan sitasi lebih dari satu atau dua artikel maupun buku. Di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, bagaimana cara mensitasi dengan tipe, pengarang, dan tahun. Pertama kita masuk ke Microsoft Word. Di sini saya telah buat contoh kayak tulis ilmiah. Ini sebagai contoh saja. Bagaimana nanti kita akan mencoba mempraktekkan untuk mensitasi satu persatu dengan tipe yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelumnya pastikan dulu Mendeley Desktop telah terkoneksi dengan Word dengan install plugin Mendeley. Untuk cara menghubungkan Mendeley ke Microsoft Word bisa Anda tonton di video pertama. Di sini coba kita cek apakah telah terhubung. Kita klik reference dan di sini ada logo Mendeley yang membuktikan bahwa Word ini telah terkoneksi dengan Mendeley. Nah, langsung ke cara yang pertama. Anggap saja ini adalah paraphrase dari kutipan artikel atau buku yang Anda buat dalam karya tulis Anda. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk mengutip artikel, kemudian mengutip buku ya, akan kita bedakan nanti. Untuk yang pertama kita akan coba untuk mengutip artikel dengan tipe, nama pengarang, dan tahun saja. Caranya, coba kita buka Mendeley. Di sini sudah ada beberapa artikel maupun buku yang ada di library kita. Anggap saja kita akan mengutip beberapa artikel dan buku yang ada di library Mendeley kita ini. Cara yang pertama adalah kita klik reference, kemudian klik insert citation. Nah, pada pencarian ini silakan ketikkan judul atau nama pengarangnya. Misal kita akan mengutip tentang blended learning. Ketikkan saja blended learning, kemudian klik saja artikel ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, Syukur 2012. Selanjutnya, tinggal klik OK. Maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan kita. Ya, seperti ini ya, Syukur 2012. Ketika kita klik, akan ada muncul blok hitam seperti ini. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita lupa judul dan pengarangnya, atau kita ingin memilih secara manual dari library Mendeley kita? Oke, sini saya coba hapus dulu. Untuk mempraktekannya kita coba hapus. Nah, kembali kita klik insert citation. Nah, maksud saya di sini kita lupa judul dan pengarangnya. Otomatis Mendeley tidak akan bisa mencari yang kita butuhkan. Nah, caranya klik go to Mendeley. Ini ya, klik go to Mendeley. Kemudian kita akan diarahkan ke Mendeley Desktop kita. Kemudian di sini pilih artikel yang kita butuhkan tadi. Misalkan ini. Klik. Kemudian agar masuk ke Word kita yang tadi, klik icon site ini. Ketik 2 ini ya, site. Klik, kemudian dia akan otomatis masuk. Nah, itu untuk cara sitasi yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara sitasi yang kedua. Bagaimana cara menambahkan halaman? Nah, oke, ini saya tidak akan saya hapus. Saya akan masuk ke, ibaratnya ini kutipan paraphrase kedua kita. Kita akan membuat sitasi dari Mendeley untuk ini. Karena tadi saya sudah membuat
contoh pengutipan dari artikel. Selanjutnya di yang kedua ini saya akan coba untuk membuat pengutipan dari buku. Caranya sama, kita klik insert citation. Kemudian katakanlah kita ingin mengutip bukunya Sugiono. Ini muncul, atau mungkin judulnya metode penelitian kuantitatif. Kita punya dua, yang kita butuhkan adalah yang karangan Sugiono. Klik saja, kemudian muncul nama pengarang, nama belakang pengarang, dan tahunnya, tahun terbitnya. Nah, cara untuk memunculkan halaman pada sitasi ini, kita tinggal klik bagian Sugiono 2018 ini. Kita klik, kemudian pada kolom page, silahkan ketikkan halamannya. Misal, kita mengutip di halaman 114 ya. Nah, selanjutnya klik saja OK. Maka Mendeley akan otomatis memformat pengutipan sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu pengarang, tahun, dan halaman. P ini page ya. Selanjutnya, coba kita praktekkan. Misalkan kita ingin mengutip dengan menggunakan GoToMendeley tadi. Kita ke insert citation, kemudian pilih GoToMendeley, kemudian pilih Sugiono metode penelitian kuantitatif, kemudian klik cite. Nah, dia akan otomatis Sugiono 2018, tapi kita menginginkan agar berformat pengarang, tahun, dan halaman. Caranya, klik pada bagian citasi ini, kemudian klik edit citation. Ini akan otomatis berubah menjadi citation ketika kita mengklik pada bagian citasi ini. Misalkan kita klik dan di atas pun akan berubah, tapi kalau misalkan kita klik di luar, dia akan berubah menjadi insert citation. Ini otomatis ya. Oke, kita akan coba edit. Klik Sugiono 2018, kemudian klik edit citation. Nah, caranya sama, klik pada bagian Sugiono 2018, kemudian pada bagian page, buat 114. Klik OK. Nanti akan muncul seperti ini. Inilah tipe yang kedua. Tipe yang pertama tadi, pengarang dan tahun, kemudian tipe yang kedua, pengarang, tahun, dan halaman. Ini adalah untuk format buku. Ini bisa berlaku juga untuk format artikel jurnal, karena artikel jurnal pun memiliki halaman ya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mengutip dengan tahunnya saja. Misalkan kita akan mengutip buku Yusuf ya, tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Caranya biasanya kan kita akan membuat Yusuf 2016 mengatakan bahwa bla 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 bla, ini ya, ini anggap saja kutipan kita. Nah, kita menginginkan 2016 ini berformat Mendeley, gitu ya, atau bahkan 2016 ini mungkin berikut dengan halamannya, seperti itu ya. Caranya, coba kita hapus, ini kita hapus, Yusufnya tetap muncul, kita tuliskan manual saja. Kemudian untuk memasukkan tahunnya, kita klik insert citation lagi, kemudian bisa kita cari Yusuf. Oke, ini punya Yusuf, klik ini ya. Kemudian ini kan coba kita klik OK. Nah, ini yang masih muncul Yusuf 2016. Ini masih muncul Yusuf 2016. Kita ingin menghilangkan Yusufnya ini karena sudah ada di awal. Nah, kebanyakan orang akan menghapus secara manual. Misalkan dia hapus seperti ini. Dihapus, kemudian yang sisa tinggal 2016-nya. Ini kurang tepat ya. Caranya yang kita lakukan adalah, coba kita hapus lagi, insert citation, kemudian pilih Yusuf, kemudian klik, kita akan kembalikan lagi seperti yang tadi, klik OK. Oke, muncul ya Yusuf 2016. Nah, untuk mengeditnya kita klik pada bagian citasi ini, kemudian klik edit citation. Nah, selanjutnya klik Yusuf 2016. Nah, di sini kita tinggal klik suppress author ini ya. Kemudian klik OK. Maka dia akan berubah menjadi tahun saja. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita menginginkan tahun dan halaman seperti apa? Nah, caranya sama.
kita klik pada bagian citasi ini, kemudian edit citation, kemudian klik Yusuf 2016-nya, tadi subtrace autornya itu tetap kita checklist, kemudian page-nya kita misalkan mengutip di halaman 75. Nah, maka selanjutnya kita klik OK, dan Mendeley akan otomatis memformat pengutipan kita seperti ini. Yusuf 2016 page 75. Nah, itu dia untuk cara citasi yang ketiga menggunakan Mendeley. Kemudian ada citasi model keempat atau tipe keempat, yaitu bisa jadi kita akan membuat karya ilmiah berupa artikel jurnal. Nah, di artikel jurnal kita akan kesulitan untuk menghindari yang namanya pengutipan lebih dari satu artikel atau satu buku. Hal ini dikarenakan keterbatasan ruang dalam menulis karya ilmiah di artikel jurnal. Kalau misalkan deskripsi, tesis, dan disertasi kita akan dibebaskan karena tidak ada batasan. Kalau misalkan untuk jurnal, dia harus singkat, padat, dan jelas. Nah, makanya itu bisa jadi kita akan mengutip lebih dari satu artikel atau satu buku. Nah, caranya, anggap ini adalah paraphrase kita, paraphrase terkait pendapat atau temuan dari beberapa hasil penelitian yang telah dibuat dalam artikel atau buku. Nah, kita akan mengutip lebih dari satu. Caranya kita klik insert citation, kemudian silakan cari artikel yang kita butuhkan. Misalkan tadi tentang motivasi belajar, ini ya. Kemudian untuk menambahkan pengutipan selanjutnya, silakan ketikkan lagi judul artikel atau nama pengarangnya, ini ya. Coba misalkan satunya mathematics tadi ya. Klik saja, kemudian dia akan muncul di sebelahnya. Selanjutnya, pada pengutipan ketiga, misalkan kita ingin menambahkan lagi, kita klik, dan ketiganya telah berkumpul dalam satu kutipan. Kemudian klik OK. Maka Mendeley akan memformat seperti ini. Nah, ini apa fungsinya? Ini berfungsi untuk memperkuat pengutipan kita bahwa ketiga ahli ini berpendapat yang sama terkait paraphrase yang kita buat ini. Artinya ini adalah kesimpulan dari pendapat mereka terkait misalkan motivasi belajar, seperti itu ya. Nah, itu dia tadi untuk 4 tipe pengutipan dengan menggunakan Mendeley. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memasukkan pengutipan ini ke dalam daftar pustaka. Nah, gitu ya. Caranya sangat mudah. Ini sudah saya buatkan tulisan daftar pustakanya, ini saya buat manual. Kemudian, untuk memunculkan daftar pustakanya, kita tidak perlu menulis secara manual, misalkan suku 2012 bla 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 seperti itu, karena Mendeley akan memformat otomatis semua pengutipan yang telah kita buat pada badan karya tulis ilmiah kita dengan menggunakan Mendeley akan terformat otomatis ke dalam daftar pustaka. Caranya cukup dengan klik insert bibliography di sini ya. Sekali lagi saya katakan, cukup tinggal klik sekali pada insert bibliography. Kita klik, maka otomatis Mendeley akan memformat pengutipan tersebut. Baik, itu saja tutorial cara mensitasi dan membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley Desktop. Untuk selanjutnya, di video keempat kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah style, misalkan untuk yang body note dan footnote. Nah, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan bubuhkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.